Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi yang telah kami kerjakan yang berjudul Proses Rekrutmen dan Seleksi PT Wings Group Jakarta Timur. Di sini alasan kami mengangkat judul tersebut karena proses rekrutmen dan seleksi merupakan bagian dari keberhasilan suatu perusahaan untuk menerima karyawan baru. Dan supaya setiap orang mengetahui bahwa proses rekrutmen dan seleksi itu mempunyai beberapa tahapan. Adapun tujuan utama dari proses rekrutmen dan seleksi adalah untuk mencari karyawan yang baik dari yang terbaik, jujur dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Latar belakang dari masalah makalah ini adalah karena manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya untuk memberikan organisasi satuan kerja yang efektif. Dan salah satu kunci utama adalah dalam menciptakan sumber daya manusia terletak pada proses rekrutmen, seleksi, dan training development calon tenaga kerja. Dalam hal ini, proses rekrutmen dan seleksi tidaklah gampang. Kewajiban dalam organisasi, dalam perusahaan harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Proses rekrutmen dan seleksi sangatlah penting dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk menerima karyawan baru. Adapun berhasil atau tidaknya karyawan dalam memenuhi tuntutan organisasi dan dalam proses rekrutmen dan seleksi itu harus sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, bukan dengan kemauan seorang manajer sendiri tanpa adanya perundingan bersama. Dan itulah alasan dari judul yang kami angkat dan latar belakang makalah kami. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Guru tentang masalah apa yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gurendarto dari kelompok 2. Saya akan meneruskan pemaparan dari saudari Mary. Sebelumnya, perusahaan yang kami angkat di dalam makalah kami yaitu PT Sayap Mas Utama, atau yang biasa kita kenal dengan nama Wings Food, yang beralamat di Jalan Tipar Cakung nomor 32, Cakung Barat, Jakarta Timur. Masalah yang dihadapi di perusahaan tersebut adalah proses rekrutmen dan seleksi hingga pelamar benar-benar diterima menjadi karyawan, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pelamar harus melewati serangkaian prosedur seperti tes dan wawancara. Hal ini harus direncanakan oleh perusahaan dengan metode yang tepat agar proses rekrutmen dan seleksi menjadi efektif. Jika dalam proses rekrutmen dan seleksi tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan muncul berbagai masalah yang akan dihadapi perusahaan. Proses rekrutmen yang tidak tepat menyebabkan kemungkinan perusahaan akan mendapatkan jumlah pelamar yang sedikit dan keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga perusahaan tidak bisa mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Masalah yang timbul pada proses rekrutmen akan berdampak negatif terhadap proses seleksi. Perusahaan akan sulit menyeleksi calon karyawan yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan standar perusahaan, sehingga karyawan yang telah diterima akan memiliki kinerja yang buruk dan berdampak pada operasional perusahaan. Demikian pemaparan saya. Kita akan lanjut kepada Saudara Helnando. Kepada Saudara Helnando, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Teori-teori yang dijadikan referensi untuk pedoman menjawab masalah perusahaan. Yang pertama itu menurut teori dari Siagian tahun 2006, rekrutmen adalah proses mencari dan menemukan serta menarik para pelamar untuk dikerjakan dalam suatu perusahaan. Yang kedua
kedua itu menurut dari Shigeo Dimenjo tahun 2000 menyatakan rekrutmen adalah suatu proses mencari, menemukan, dan mengadakan serta menarik para pelamar untuk dikerjakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga itu menurut Neo al. Tahun 2000, rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasikan dan mencari tenaga kerja yang profesional. Sementara metode yang digunakan untuk menjawab masalah perusahaan itu ada dua macam. Yang pertama itu metode non ilmiah, yang kedua itu metode ilmiah. Saya akan jelaskan dulu yang metode non ilmiah. Metode non ilmiah adalah seleksi yang dilakukan di mana tidak didasarkan kepada kriteria ataupun standar apapun, mulai dari jabatan atau pemilihan kerjanya, walaupun memiliki prosedur yang lazim antara lain satu surat lamaran bermaterai atau tidak, yang kedua itu ijazah sekolah dan daftar nilai, yang ketiga itu surat keterangan kerja atau pengalaman yang bersangkutan, yang keempat itu referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya. Sementara yang kelima itu mengadakan wawancara langsung kepada pelamar yang bersangkutan. Sementara kalau metode non ilmiah, metode ilmiah adalah berdasarkan ilmu pengetahuan dan diadakan tes kepada si calon karyawan tersebut. Sementara prosedur yang lazim adalah seleksi. Yang pertama itu seleksi surat lamaran yang masuk atau tidak. Yang kedua itu pengisian formulir lamaran. Sementara yang ketiga itu pemeriksaan referensi. Sementara empat mengadakan wawancara pendahuluan. Yang kelima itu tes pemeriksaan, mulai dari tes psikopat, psikologi, dan tes fisik, serta tes ya masih banyak lah. Sementara kalau yang ke-6 itu ada tes psikologi. Yang ketujuh itu persetujuan atasan langsung, mulai dari atasan yang bersangkutan atau dari perusahaan tersebut. Sementara kalau yang terakhir atau ke-8 itu menentukan diputuskannya, diterimanya atau tidak diterimanya karyawan dalam perusahaan tersebut. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Tentunya presentasi ini akan dilanjutkan kepada saudari Meliana Rahayu. Untuk saudari Meliana Rahayu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan kami mengangkat judul yang kami buat. Tujuannya itu ialah yang pertama untuk mengetahui bagaimana proses merekrutmen karyawan, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana proses seleksi karyawan. Di sini juga tujuannya ialah dengan mengadakan sumber daya manusia untuk dapat membantu perusahaan mencapai kesuksesan yang telah ditentukan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat dibutuhkan setiap perusahaan. Dengan pentingnya sumber daya manusia yang dibutuhkan, perusahaan akan berusaha mencari sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kemampuan yang memadai untuk menunjang proses kerja pada perusahaan. Dari teman-teman saya yang sudah dijelaskan, dapat saya simpulkan bahwa rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar sekolah sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang qualified dan komponen yang akan menjabat serta mengajarkan semua
pekerjaan pada perusahaan. Pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara jujur, cermat, dan objektif, supaya karyawan yang diterima benar-benar qualified untuk menjabat dan melaksanakan pekerjaan tersebut. Sumber rekrutmen dalam mengisi posisi jabatan yang kosong berasal dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal terdiri dari rencana sukses, penawaran terbuka untuk suatu jabatan, perbantuan pekerja, kelompok kerja sementara, dan promosi serta pemindahan. Sedangkan sumber eksternal meliputi hubungan dengan universitas, agen tenaga kerja, rekrutmen, agen advertensi, balai latihan keterampilan, dan organisasi profesional. Berbagai kendala yang dijumpai dalam rekrutmen adalah dari organisasi yang bersangkutan sendiri, kebiasaan pencari tenaga kerja, dan faktor-faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan di mana organisasi itu bergerak. Saran dari pembuatan makalah ini adalah apabila pengrekrutan dan penyeleksian dilakukan dengan prosedur yang benar dan didukung dengan alat rekrutmen serta seleksi yang akurat, sudah tentu kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh setiap organisasi akan dapat terpenuhi. Karena prosedur yang benar dalam melakukan rekrutmen dan seleksi ini akan mempunyai dampak positif bukan saja bagi perusahaan tetapi juga bagi para pelamar pekerjaan yang diseleksi. Bagi perusahaan, keuntungannya yang dapat diperoleh adalah mudah untuk menentukan kualifikasi pelamar yang dinyatakan lolos proses penyeleksian. Sedangkan keuntungan bagi para pelamar adalah proses seleksi. Pelamar akan merasakan adanya sikap dan tindakan yang fair dari perusahaan atau organisasi penyelenggaraan seleksi. Sehingga apabila pelamar mengalami kegagalan dalam seleksi, mereka akan dapat merasakan kepuasan atau paling tidak mengadakan introspeksi diri bahwa mereka belum dapat memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan atau organisasi untuk bekerja. Sedangkan bagi para pelamar yang dapat dalam rekrutmen dan seleksi, tentunya mereka diharapkan dapat bekerja sesuai dengan job spesifikasinya masing-masing yang pada akhirnya dapat menampilkan seluruh potensi yang dimilikinya. Baik itu berupa pengetahuan, kemampuan, keterampilan, minat, kesukaan, dan kepribadian bagi kepentingan dan tujuan perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Itulah tujuan, kesimpulan, serta saran yang kami buat, yang kami angkat dari judul makalah kami ini. Jika dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Lebih kurangnya, semoga makalah yang kami buat ini bisa bermanfaat kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.